Salam, perkenalkan nama saya Wasti Halena Teva dengan NIM 1.02.2022.0171 kelas C Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 4 tugas metode penelitian sosial emosional. Yang akan dibahas yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. A. Hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Hal ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Yang kedua, pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berbeda dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak merespon dan mengikat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana ia berada. Yang ketiga, perkembangan emosional anak usia dini. Emosi berasal dari kata Latin metore, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki unsur subjektif, perilaku, dan fisiologis. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks sepertinya berkembang dari emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Namun demikian, seiring tumbuhnya anak, beberapa respon emosional mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 bulan tersenyum melihat wajah orang asing. Mungkin ketika berusia 8 bulan ia akan merasa cemas akan kehadiran orang asing. B. Teori perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Teori psikososial Erik Erikson dan tahap-tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Tahap usia yang sesuai yaitu percaya versus tidak percaya. Pada tahap ini, anak mulai belajar mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan dan pengasuhnya. Percaya terbentuk ketika kebutuhan anak-anak dipenuhi secara konsisten, dapat diprediksi, dan dengan kasih sayang. Anak-anak memandang dunia sebagai tempat kelahiran. Kurang lebih 18 bulan bayi akan belajar mempercayai atau tidak bahwa orang lain akan memperhatikan kebutuhan dasarnya, yaitu mencakup makanan, kehangatan, kebersihan, dan kontak fisik. Karakteristik peran pendidik anak usia dini memenuhi kebutuhan anak secara konsisten dan berkelanjutan, mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhan dasar seperti memakaikan popok dan menyusui, memegang bayi ketika menyusui mereka. Meningkatkan ini keeratan hubungan dan pengembangan rasa percaya penuh perhatian menanggapi isyarat sinyal bayi. Dan yang berikut,
Inisiatif versus rasa bersalah, yaitu 1-3 tahun. Jika tidak mereka meragukan kemampuan mereka pada aktivitas seperti kencing di toilet, makan, berjalan, dan berbicara. 3-5 tahun selama masa prasekolah, anak-anak memerlukan peluang untuk menanggapi inisiatif, aktivitas atau tugas yang anak-anak belajar dan ingin melakukan banyak aktivitas orang dewasa. Kadang-kadang melangkahi batas-batas yang telah ditetapkan, menenangkan bayi ketika terkaget-kaget, mendorong anak melakukan apa yang mampu mereka kerjakan. Yang berikut, tekun versus rasa rendah diri. Pada tahap ini, anak-anak memperhatikan sikap yang penuh daya kerja dan ingin menjadi produktif. Mereka ingin membangun segala sesuatu, mengubah-ubah objek, dan mencari kesimpulan atas cara kerja sesuatu. Mereka juga ingin mengaku atas orang tua dan mereka merasa bersalah. Tingkatkan perkembangan bahasa, beri tiap-tiap anak peluang untuk sukses. Jika tidak, mereka merasa inferior dan tidak mampu melakukan segala hal dengan baik. Yang kedua, teori bermain Mildred Parten. Mildred Parten tahun 1932 dalam TED Saputra 16 menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Ia mengamati 6 bentuk interaksi antara anak terjadi saat mereka bermain. Pada ke-6 bentuk kegiatan bermain tersebut terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial, tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial anak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, unocopli play. Pada tahap ini sebenarnya anak tidak benar-benar terlihat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. Bila tidak ada hal yang menarik, anak akan menyibukkan diri dengan melakukan berbagai hal, seperti memainkan anggota tubuhnya, mengikuti orang lain, berkeliling, atau naik turun kursi tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, bermain sendiri. Biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Perilakunya yang bersifat egosentris dengan ciri antara lain tidak ada usaha untuk berinteraksi dengan anak lain, yang mencerminkan sikap memusatkan perhatian pada diri sendiri atau kegiatannya sendiri. Yang ketiga, pengamat. Bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain, tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Jenis kegiatan bermain ini pada umumnya tampak pada anak berusia 2 tahun. Dapat juga tampak pada anak yang belum kenal dengan anak lain di suatu lingkungan baru, sehingga malu atau ragu-ragu untuk ikut bergabung dalam kegiatan bermain yang sedang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Yang keempat, bermain paralel. Tampak saat 2 anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Namun bila diperhatikan, tampak bahwa sebenarnya tidak ada interaksi di antara mereka. Mereka melakukan kegiatan yang sama secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, bermain asosiatif. Ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan, akan tetapi bila diamati akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlihat dalam kerjasama. Contohnya terjadi pada anak-anak yang sedang menggambar. Mereka akan saling memberi komentar terhadap gambar masing-masing, berbagi pensil berwarna, atau interaksi di antara mereka. Yang keenam, bermain bersama. Bermain bersama ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak
yang terlibat dalam permainan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya bermain dokter-dokteran, bekerja sama membuat suatu karya bangunan dari balok-balok, dan semacamnya. Kegiatan bermain ini umumnya sudah tampak pada anak berusia 5 tahun. Kesimpulan dari materi ini yaitu interaksi sosial yang positif dan lingkungan emosional yang mendukung sangat penting dalam membentuk keterampilan sosial dan emosional anak. Anak usia dini belajar banyak dari interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan perhatian dan dukungan yang konsisten dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak. Selain itu, perkembangan sosial emosional anak usia dini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain di masa depan, sehingga penting untuk memberikan perhatian yang cukup pada aspek sejak dini. Sekian dan terima kasih.